Ya, halo, kita jumpa lagi ya di materi kita selanjutnya, yaitu kita hari ini bicara tentang korespondensi bisnis. Tapi di sini nanti akan ada beberapa subtopik ya yang akan kita sama-sama bahas. Jadi kita nggak cuman bicara, bagaimana proses surat menyurat ya kalau kita bicara korespondensi ya, tapi dalam, skop atau wilayah yang lebih luas nantinya ya. Nah, ini adalah topik-topik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita akan memahami dulu apa itu korespondensi bisnis secara keseluruhan. Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang pesan yang positif dan informatif serta pesan-pesan negatif dalam organisasi dan bagaimana kita menyampaikannya ya dalam konteks komunikasi bisnis. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu pemahaman dasar korespondensi bisnis. Jadi, yang disebut dengan korespondensi itu apa sih? Korespondensi ini dia berasal dari kata bahasa Inggris ya, correspondence, yang merujuk pada proses komunikasi tertulis yang dilakukan melalui media surat atau sarana tertulis lainnya. Nah, kalau dalam konteks bisnis, korespondensi bisnis ini didefinisikan sebagai satu proses pertukaran informasi, pertukaran pesan atau dokumen, secara tertulis ya, baik oleh individu atau organisasi kepada, individu atau organisasi lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, misalnya jual beli, kerjasama, ataupun penyampaian informasi tertentu. Nah, jadi itu adalah definisi dari korespondensi bisnis. Nah, contoh-contohnya apa saja sih? Contoh-contohnya misalnya, surat permintaan informasi atau inquiry letter. Itu kalau misalnya kita pengen dapat informasi terkait produk atau jasa tertentu sebelum, melakukan pembelian. Kemudian juga surat penawaran atau quotation letter. Nah, ini biasa dipakai oleh, marketing-marketing ya. Jadi kalau misalnya kita mau menawarkan produk, itu kita akan bikin yang namanya quotation letter, terlebih dahulu ya, untuk penawaran kepada pihak lain. Kemudian juga ada surat pemesanan, surat keluhan atau komplain gitu ya, atau surat penanganan keluhan itu juga bisa yang dilakukan oleh bisnis untuk menjawab keluhan yang disampaikan oleh pelanggan seperti itu. Kemudian juga ada surat penyesuaian, surat klaim, dokumen tender, termasuk juga misalnya surat yang menyatakan seseorang itu diterima kerja atau ditolak, kerja setelah proses wawancara itu juga merupakan contoh dari korespondensi bisnis. Jadi dia memang sifatnya bisa personal atau bisa organisasi seperti itu ya, mewakili personal atau organisasi. Cuman, penekanannya itu adalah kalau untuk korespondensi bisnis, dia memang punya tujuan untuk, bisnis itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi perbedaannya. Kalau untuk surat personal itu memang dia tidak punya format yang baku, kemudian juga sifatnya subjektif ya, serta dia hanya berfungsi untuk, menjaga hubungan yang sifatnya personal, seperti itu. Kalau surat bisnis, masing-masing bentuknya tadi yang tadi sudah contoh-contohnya tadi yang sudah kita bahas, itu ada format-formatnya yang jelas dan baku, kemudian juga sifatnya objektif ya, dan yang paling penting itu punya tujuan untuk, tujuan bisnis dari suatu organisasi, seperti itu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip korespondensi bisnis. Jadi dalam, melakukan korespondensi bisnis ada hal-hal yang harus kita, tekankan, yaitu jadi dalam proses pembuatan surat perjanjian, pembuatan quotation letter, pembuatan offering letter, pembuatan surat untuk, menjelaskan mengenai apa ini namanya, mengenai, komplain itu tadi, handling komplain itu tadi, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Jadi dalam menulis surat itu yang pertama itu harus courtesy atau dalam hal ini harus sopan, kemudian juga fokus pada pembaca, singkat ya, nggak boleh bertele-tele, spesifik, langsung ke inti, mudah dipahami, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan datanya seperti itu ya, serta memuat informasi-informasi yang lengkap. Nah, ini ada beberapa hal nanti yang bisa Anda, cek juga ya termasuk contohnya, bagaimana prinsip-prinsip dalam melakukan korespondensi
bisnis, seperti itu. Nah, kemudian dalam proses korespondensi bisnis tadi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah satu proses yang bisa dilakukan individu atau organisasi, baik kepada individu di dalam organisasi tersebut ataupun kepada individu lain atau organisasi lain di luar organisasi bisnis tersebut. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu adalah bisnis. Nah, ketika menyampaikan informasi, menyampaikan pesan ini, nah ini bisa dengan menggunakan berbagai media. Nah, media komunikasi bisnis sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam hal ini, dalam proses korespondensi bisnis itu bisa menggunakan berbagai media ya, bisa pakai email, bisa pakai memo, bisa pakai surat bisnis. Lalu kapan kita harus menggunakan email, menggunakan memo, dan menggunakan surat bisnis? Nah, ini didasarkan pada tujuannya itu apa. Kalau misalnya pengen cepet ya, kita bisa pakai email. Kalau memang tujuannya ini hanya untuk internal saja ya, kita bisa pakai memo seperti itu. Tapi sifatnya semi formal misalnya. Nah, kita bisa pakai memo. Nah, kalau misalnya tujuannya itu untuk komunikasi yang eksternal ya, kemudian kita juga perlu dokumentasi secara legal. Nah, kita bisa pakai surat bisnis. Jadi di sini ketika Anda akan melakukan korespondensi bisnis, penting untuk melihat apa tujuan Anda, siapa audiens Anda, tingkat formalitas dari pesan bisnis yang Anda tulis itu seperti apa, kemudian fungsinya itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah Anda tahu itu semua, nanti Anda bisa menentukan Anda mau, "Oh, kalau misalnya saya mau menyampaikan informasi ini cocoknya pakai email. Oh, kalau misalnya mau informasi ini cocoknya pakai surat bisnis. Oh, atau kalau ini cukup pakai memo saja." Nah, jadi perbedaannya di situ ya, dilihat dari situ. Nah, ini kemudian ini adalah contoh email yang mana di sini hal penting yang untuk dilihat itu adalah eh jangan lupa subjeknya ya, subjek line untuk menjelaskan tujuan utama menulis email tersebut. Ingat tadi prinsip-prinsipnya itu harus singkat dan tidak bertele-tele seperti itu ya. Kemudian ini adalah contoh memo. Memo itu adalah ketika kita menyampaikan informasi yang sifatnya hanya untuk internal saja seperti itu. Nah, ini adalah contoh memonya. Kemudian ini adalah contoh surat bisnis. Surat bisnis ini biasanya berupa proposal seperti itu ya. Kemudian juga quotation letter tadi. Kemudian juga ada offering letter seperti itu. Nah, ini yang paling membedakan itu adalah kalau misalnya kita buat surat bisnis, itu kita sampaikan nih bisnis kita itu apa, alamatnya di mana, seperti itu ya. Di openingnya di sini ada seperti itu. Beda dengan email tadi. Kalau email itu kan sudah dilihat dari domain email kita ya. Kemudian masuk ke subtopik yang kedua itu kita bicara tentang pesan positif dan pesan rutin dalam korespondensi bisnis. Jadi ketika kita menyampaikan informasi-informasi bisnis, ada beberapa jenis informasi ya. Ada informasi yang sifatnya positif, ada informasi yang sifatnya rutin atau berulang dilakukan, ada juga informasi-informasi yang sifatnya negatif, seperti itu. Nah, oleh karena itu, menyikapi jenis informasi ini penting juga untuk kita memahami bagaimana kita akan melakukan proses korespondensi bisnis untuk jenis-jenis pesan atau jenis-jenis informasi tertentu dalam organisasi bisnis. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai pesan-pesan yang positif dan sifatnya rutin dalam organisasi bisnis. Bagaimana sih cara kita menyampaikannya? Seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu definisinya. Yang disebut dengan pesan positif dan pesan rutin itu adalah pesan-pesan kalau positif itu ya yang digunakan untuk menyampaikan kabar baik atau membangun hubungan. Sementara pesan rutin ini dia sifatnya lebih netral, tapi dia sifatnya informatif dan operasional dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, baik pesan positif dan pesan rutin itu punya tujuan untuk membangun hubungan baik, memperkuat relasi bisnis, serta mendukung efektivitas organisasi. Nah, kemampuan kita untuk menyusun pesan positif dan pesan rutin yang baik nantinya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan, memperkuat kerjasama, mendorong produktivitas, serta
Nantinya akan mampu meningkatkan output yang lebih andal dan lebih sesuai ya dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, karakteristik dari pesan positif dan pesan rutin sendiri secara umum itu memang nadanya itu ketika kita menulis ya, menulis pesan positif dan pesan rutin itu dilakukan secara profesional dan ramah, kemudian jelas, ringkas, dan langsung ini penting, fokus pada solusi, serta menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Contoh pesan positif misalnya, persetujuan klaim, pengumuman kabar baik, ucapan terima kasih, atau surat rekomendasi. Kalau pesan rutin itu misalnya permintaan informasi, instruksi, update kebijakan, serta konfirmasi kebijakan. Nah, kalau pesan rutin ini biasanya dia juga bisa bersifat internal atau dia juga bisa bersifat eksternal. Bersifat eksternal contoh misalnya nih kalau misalnya Anda kerja di shipping gitu ya, itu tiap minggu akan selalu ada update rute, ada update harga seperti itu. Nah, itu juga bagian dari contoh-contoh pesan rutin dan itu Anda kirimkan ke customer Anda seperti itu. Kemudian dalam penulisan pesan positif dan pesan rutin, kita bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya direct atau langsung ya. Nah, ketika menggunakan pendekatan ini, jadi apa yang kita lakukan ketika kita melakukan opening atau ketika kita menulis pembukaan ya di surat kita atau di pesan kita atau di email kita seperti itu, kita langsung ke inti pesannya. Jadi katakan misalnya update biaya rute misalnya Surabaya Makassar minggu ini. Kemudian nanti di body emailnya itu langsung detailnya seperti itu atau di body suratnya itu langsung detailnya. Kemudian untuk closingnya itu penutup. Jadi kita langsung saja di situ. Untuk penulisan pesan positif dan rutin kita gunakan strategi atau kita gunakan pendekatan direct approach. Yang mana di sini bisa didetailkan ya di awal dengan kabar baik, kemudian kita berikan detail, kemudian juga kita tutup dengan goodwill atau niat baik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pesan negatif dalam korespondensi. Kalau tadi pesan positif ya, pesan rutin itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sifatnya netral yang akan kita sampaikan kepada orang lain dalam konteks bisnis seperti itu ya. Nah, kalau pesan negatif itu tujuannya adalah memang untuk menyampaikan berita yang kurang baik ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya eh, ini penting ya, ini penting kita pelajari karena apa? Karena kita perlu menyampaikan informasi dengan jelas ya. Kemudian kita juga perlu mendapatkan penerimaan audiens. Dan di sisi lain, walaupun pesan yang kita sampaikan ini sifatnya negatif, kita tetap harus menjaga goodwill atau hubungan baik dan sekaligus juga menjaga citra organisasi dan mengurangi komunikasi lanjutan dalam artian, katakan misalnya komplain itu tadi kita sampaikan, apa gitu ya. Jadi, informasi yang kita sampaikan itu memang sudah lengkap dari awal ya, jelas dari awal sehingga tidak akan ada, eee lanjutan seperti itu, komunikasi lanjutan yang kurang jelas, maksudnya seperti itu. Nah, di sini dalam menulis pesan negatif ya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita perlu merencanakan. Kemudian setelah kita rencanakan, kita lakukan prosesnya yaitu menulis dan yang terakhir itu adalah melengkapi penulisan pesan negatif itu. Nah, dalam tahap perencanaan apa saja yang kita lakukan? Kita harus melakukan analisis audiens ya. Siapa audiens kita? Apa yang akan kita sampaikan? Bagaimana profil mereka? Kemudian juga tingkat pendidikan mereka seperti apa, posisinya dengan kita itu bagaimana, kayak gitu ya. Kemudian tujuannya itu apa, serta kita juga bisa pilih pendekatan secara direct atau indirect. Nah, nanti kita akan bisa lihat nih kapan kita menggunakan direct, kapan kita menggunakan indirect. Kalau yang pesan positif dan rutin tadi kan kita cukup gunakan pendekatan direct saja. Tapi di sini dalam penulisan pesan negatif penting sekali untuk melihat analisis situasi, analisis audiens. Setelah kita tahu nanti kita bisa milih pendekatan kalau mau nulisnya ini mau pakai pendekatan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian dalam proses penulisan yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita susun struktur pesan, kemudian kita gunakan bahasa yang jelas dan sopan ini penting ya, serta kita hindari kata-kata yang terlalu negatif
negatif tapi tidak berbelit-belit. Nah, itu juga penting. Supaya tidak ada komunikasi lanjutan yang menimbulkan interpretasi yang berbeda lagi nantinya, seperti itu. Kemudian ketika ini semua sudah selesai, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan proofreading, kita periksa tone dan kejelasannya, serta kita pastikan bahwa pesan ini tidak akan menimbulkan konflik baru. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memilih pendekatan dalam penulisan pesan negatif ya. Yang pertama memang yang harus kita lakukan itu adalah tadi kan perencanaan. Nah, perencanaan itu kita melakukan analisis situasi dan analisis audiens. Yang pertama kita lakukan itu adalah analisis situasi ya dan pesan yang akan kita kirimkan. Apakah dia sifatnya emergency atau kita butuh perhatian yang cepat dari audiens kita. Kalau memang iya, ya, kalau memang iya kita sifatnya emergency, maka kita lakukan direct approach, pendekatan langsung. Tapi kalau misalnya dia sifatnya tidak emergency, ya, nah kita harus cari tahu lebih lanjut nih. Apakah kita tahu bahwa memang si audiens ini dia selalu suka pendekatan yang langsung atau tidak langsung? Kalau jawabannya iya, memang dia suka yang langsung, kasih tahu informasi langsung gitu ya, maka kita pakai direct approach. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, nah kita lanjut dulu ke bawahnya ini. Nah, seberapa penting isu ini bagi audiens? Kalau misalnya dia sangat penting, tapi kita tidak tahu latar belakang audiens ini seperti apa, ya, maka kita bisa gunakan indirect approach. Nah, dalam menulis indirect approach nanti seperti apa? Nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Tapi kalau misalnya dia tingkat kepentingannya ini rendah untuk si audiens, kita bisa gunakan direct approach. Kemudian kita juga harus analisis nih, apa kalau misalnya pesan ini akan mengejutkan atau tidak bagi si audiens seperti itu. Nah, kalau memang mengejutkan kita bisa gunakan indirect approach supaya nanti dampaknya itu tidak berkelanjutan, tidak menimbulkan konflik baru. Tapi kalau misalnya dia tidak akan mengejutkan hasilnya seperti itu, kita bisa gunakan direct approach. Nah, kita bahas lebih dalam ya terkait ini. Nah, untuk pendekatan langsung itu kita gunakan kalau memang si audiens sudah siap menerima dan dia sifatnya rutin. Contoh misalnya perubahan tarif ya, itu kan sifatnya rutin seperti itu. Tapi kita bisa juga gunakan pendekatan tidak langsung kalau pesan ini sifatnya sensitif. Misalnya pemberitahuan pemutusan kerjasama. Nah, ini kan sifatnya sensitif ya. Kemudian juga ada audiens yang berpotensi untuk menolak, maka kita gunakan pendekatan tidak langsung. Nah, strukturnya itu bagaimana kalau untuk pendekatan langsung? Kalau untuk pendekatan langsung, penulisan pesannya strukturnya adalah di pembuka kita langsung sampaikan berita buruknya itu seperti apa. Kemudian di isinya itu kita berikan alasan dan penjelasan. Dan di penutup kita close dengan bahasa yang sopan seperti itu. Jadi memang secara langsung kita sampaikan. Nah, kalau pendekatan tidak langsung itu strukturnya bagaimana? Kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya buffer atau netral dan positif. Kemudian baru kita sampaikan alasannya. Kita sampaikan berita buruknya apa baru kemudian penutup. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh jenis-jenis buffer. Buffer ini adalah pesan-pesan netral untuk membuka kalimat ya ketika kita akan menulis pesan negatif. Contoh kita sampaikan agreement dulu. Kayak contoh misalnya kita sama-sama tahu bahwa kita sudah sepakat untuk menjalin kerjasama seperti itu. Kita apresiasi dulu ya. Kita sampaikan kerjasama, fairness, good news ya. Kita praise, kita puji mereka. Nah, itu bisa kita sampaikan untuk pendekatan yang indirect seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, contoh pesan negatif itu adalah penolakan permintaan, menolak proposal, menolak klaim ya, perubahan kebijakan seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh pesan negatif di sini misalnya. Nah, dia menyampaikan buffernya dulu. Contoh buffernya itu di sini, thank you for your recent order. Terima kasih atas pesanan Anda baru-baru ini gitu ya.
Nah, itu kita sampaikan buffer dulu, kita sampaikan berita bagus dulu, ya. Kemudian kita berikan penjelasan bahwa ada delay atau ada penundaan. Nah, ini kan bad news ya di sini ya. Kemudian baru kemudian kita tutup ya dengan informasi yang encourage ya atau apa ini mendorong mendorong perasaan yang menyenangkan, misalnya eh dia mau, mengganti dengan model yang lain, seperti itu nanti kami bisa melayani Anda selama 24 jam dalam satu hari. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Jadi ini adalah contoh pesan negatif yang disampaikan secara indirect. Kalau secara direct langsung, "Mohon maaf, pesanan Anda terlambat," kayak gitu. Itu indirect itu direct. Kalau indirect kita mulai dengan buffer dulu, seperti itu. Ini adalah cara-cara menyampaikan pesan-pesan negatif, seperti itu ya. Jadi itu ya cukup untuk hari ini. Untuk materi kita kali ini yaitu kita bicara tentang korespondensi bisnis, bagaimana kita berkomunikasi menyampaikan pesan secara tertulis ya kepada orang-orang yang ada di organisasi kita atau organisasi di luar atau orang di luar organisasi kita dengan tujuan bisnis ya. Bisa berupa pesan positif, pesan netral, pesan rutin, ataupun pesan yang negatif dengan caranya masing-masing ketika kita akan menuliskannya. Nah, kalau misalnya khusus untuk mahasiswa UT ya, Anda bisa dapatkan materi ini, PPT-nya nanti ada di e-learning, tapi kalau misalnya Anda mendapatkan materi ini lewat kanal saya yang lain dan Anda butuh diskusi, silakan nanti Anda bisa bertanya di kolom komentar ya, kita bisa diskusi sama-sama. Oke, baik, saya kira cukup ya, sekian. Terima kasih atas waktunya dan kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, salam.